Konsep anatomi fisiologi sistem hematologi. Sistem hematologi itu apa ya? Sistem hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Adapun fungsi darah yaitu sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke sel tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari seluruh sel tubuh ke organ-organ ekskresi, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, memelihara keseimbangan cairan tubuh, serta mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Komponen darah itu sendiri tersusun dari plasma, sel darah putih, dan trombosit, serta sel darah merah. Kira-kira bagian penyusun darah itu tersusun dari apa sih? Yang pertama ada plasma, di mana terdiri dari 3 komponen yaitu plasma, leukosit, dan eritrosit. Yang dimaksud plasma darah itu adalah cairan berwarna kuning yang dalam reaksinya bersifat alkali. Di dalam plasma darah tersusun dari 91% air, albumin, globulin, 7% fibronuklin, dan 2% zat larut lainnya seperti ion, nutrien, dan produk sisa enzim. Plasma darah banyak sekali mengandung protein-protein penting seperti fibronuklin yaitu untuk pembekuan darah, globulin untuk mempertahankan tubuh, albumin untuk membantu aliran darah serta mengatur tekanan osmosis darah, dan lipoprotein. Adapun fungsi plasma di dalam darah itu sendiri yaitu sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral-mineral terlarut, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, serta menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit atau sel darah merah itu sendiri merupakan cairan bionkap dengan diameternya itu sekitar 7 mikron. Adapun ciri dari eritrosit itu sendiri yaitu berbentuk cakram bionkap yang bersifat elastis dan tidak memiliki inti sel dengan diameter sekitar 8 mikron dan umur eritrositnya itu kurang 120 hari. Adapun fungsi dari eritrosit yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Penyusun komponen sel darah merah itu terdiri dari membran eritrosit, enzim G6PD, dan hemoglobin. Nah, untuk nilai dari norma hemoglobin itu sendiri berbeda-beda tergantung dari usia dan jenis kelamin. Jumlah norma eritrosit pada laki-laki sekitar 4,5 sampai 5,5 juta dan untuk perempuan 4 sampai 5 juta. Produksi sel darah merah atau eritropoiesis itu apa ya kira-kira? Nah, aku jelasin ya. Eritropoiesis itu merupakan proses pembuatan eritrosit pada janin dan bayi. Proses ini berlangsung di limpa dan di sumsum tulang, tetapi pada orang dewasa terbatas hanya pada sumsum tulang. Ketika eritrosit sudah berumur 120 hari, maka eritrosit akan mati dan mengalami destruksi di limpa hemoglobin. Kemudian, limpa hemoglobin akan membentuk hem dan globin. Hem akan membentuk besi dan porfirin, di mana zat besi digunakan untuk membentuk eritrosit baru. Porfirin bilirubin akan mewarnai urin dan feses. Oh ya teman-teman, tempat pembuatan sel eritrosit itu sendiri terjadi di sumsum tulang, limpa, dan hepar. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit, di mana fungsinya itu sebagai tempat pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Nah, leukosit dibagi menjadi 2 jenis, ada yang bersifat granuler dan agranuler. Granuler contohnya eosinofil, basofil, dan neutrofil, sedangkan yang agranuler contohnya limfosit dan monosit. Untuk leukosit granular neutrofil, nama lainnya itu polifonuklear atau sel VMN, mempunyai ciri-ciri inti selnya itu kadang-kadang seperti terpisah-pisah. Protoplasmanya banyak sekali bintik-bintik halus atau gladula sekitar 60-50%. Granula ini berisi enzim hidrolisis yang berwarna ungu pucat. Neutrofil mempunyai kemampuan fagositosis yaitu untuk memangsa dan menghancurkan bakteri-bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Yang kedua ada eosinofil, di mana ukuran dan bentuknya itu hampir sama dengan neutrofil tetapi granula dan sitoplasmanya lebih besar. Warnanya itu berwarna merah terang jika diwarnai dan eosin. Banyaknya kira-kira 24%. Eosinofil ini berperan penting dalam tubuh kita yaitu sebagai tempat untuk membunuh parasit, membunuh sel-sel kanker, dan berperan dalam reaksi alergi.
Yang ketiga ada basofil, di mana sel ini kecil dari eosinofil dan mempunyai inti yang bentuknya teratur. Di dalam protoplasmanya terdapat granula-granula besar yang berwarna biru. Basofil mempunyai peran yaitu sebagai tempat untuk membunuh parasit, membunuh sel-sel kanker, dan berperan penting dalam reaksi alergi di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada jenis leukosit yang tidak bergranula atau agranuler. Contohnya limfosit, di mana mempunyai bentuk dan ukuran yang besar dan kecil. Di dalamnya terdapat sitoplasma yang tidak bergranula dan mempunyai inti yang besar. Banyaknya itu sekitar 20-15%. Limfosit mempunyai peranan penting di dalam tubuh, yaitu sebagai tempat pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut dengan antibodi dan dapat membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Nah, untuk limfosit itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sel B, di mana fungsinya itu untuk membuat antibodi yang mengikat patogen dan menghancurkannya. Yang kedua ada sel T. Sel T itu dibagi menjadi dua, ada yang CD4+ dan CD8+. CD4+ yaitu sebagai pembantu, di mana si sel T akan mengkoordinir tanggapan ketahanan dan menahan bakteri intraseluler. Sedangkan CD8+ sebagai sitotoksik, yaitu untuk membunuh sel yang terinfeksi virus. Yang ketiga ada sel natural killer atau NK cell adalah sel pembunuh alami yang dapat membunuh sel tubuh yang tidak menunjukkan sinyal bahwa dia tidak boleh dibunuh karena telah terinfeksi virus atau telah menjadi sel kanker. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu monosit, di mana dikenal sebagai makrofag setelah dia meninggalkan aliran darah serta masuk ke dalam jaringan. Monosit mempunyai ciri yaitu berukuran paling besar di antara sel darah putih lainnya. Protoplasmanya lebar dengan warna biru abu-abu yang mempunyai bintik-bintik sedikit kemerahan. Inti selnya berwarna bulat dan panjang, warnanya lembayung muda. Fungsinya itu sebagai pagosit di dalam tubuh. Selanjutnya ada harga normal hitung jenis leukosit. Di sini ada basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan juga monosit. Nah, untuk persennya bisa dilihat di dalam video. Harga normal leukosit yaitu 5.000 sampai 10.000. Nah, bagaimana produksi sel darah putih itu? Dimulai dari diferensiasi dini dari sel stem hemopoietik pluripoten. Kemudian berbagai tipe sel stem committed membentuk eritrosit dan membentuk leukosit. Menjadi pembentukan leukosit terdapat dua tipe, mielositik dan limfositik. Nah, di sini ada gambar pembentukan leukosit. Lalu bagian penyusun darah yang ketiga ada keping darah, trombosit atau platelet. Anatominya yang satu memiliki bentuk tidak teratur, tidak memiliki inti sel, berukuran sangat kecil. Fisiologinya berperan dalam proses pembekuan darah. Di sini ada proses pembentukan trombosit. Trombosit berasal dari sel megakariosit yang pecah menjadi bagian kecil yang disebut trombosit. Megakariosit berasal dari sel mioblas yang juga merupakan induk sel leukosit. Harga normal trombosit 200.000 sampai 400.000. Adapun proses pembekuan darah, ketika terjadinya luka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan berubah menjadi protombin dan mengeluarkan vitamin K dan ion Ca2+. Kemudian akan membentuk trombin. Ketika trombin terbentuk, akan berubah menjadi pipironogen menjadi fibrin dan luka akan tertutup. Pembekuan darah atau hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Proses ini dimulai dengan menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah enzim yang belum aktif, jadi
Oke teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe for video. Amazing!